Halo, Sobat Klub Ucok. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang akan menjamu PSPS Biak di pekan ke-19. Dan ya, lagi-lagi ini tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares meskipun berstatus sebagai tim tuan rumah di pekan ke-19 ini. Karena kita tahu PSM Makassar masih menjadi tim musafir, teman-teman. Dan sebagai tim tuan rumah juga, PSM Makassar juga harus melakukan perjalanan juga. Karena tempat latihan PSM Makassar ya tetap di Stadion Kolegowa. Dan tempat pertandingannya ya di Stadion Batakan Balikpapan. Makanya ini laga kandang tapi ya rasa tandang juga, teman-teman. Karena bukan di Sulawesi Selatan PSM bermain. Makanya saya juga berharap mudah-mudahan PSM Makassar di akhir Februari nanti bisa segera bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie, karena saya mengharapkan di bulan 1 tapi nyatanya Stadion Gelora B.J. Habibie masih belum siap. Dan tentunya untuk kebaikan semuanya ya tentunya kita harus menunggu sampai Stadion Gelora B.J. Habibie memang benar-benar siap dan layak untuk dipakai oleh PSM Makassar menjadi kandangnya di sisa musim ini, teman-teman. Jadi ya kita doakan saja PSM Makassar bisa kembali mendapatkan hasil-hasil terbaik di putaran kedua ini, karena sudah ada satu modal yang bagus untuk PSM Makassar ketika mengalahkan Persis Solo di kandang Persis Solo. Dan pertandingan berikutnya melawan PSPS Biak ya ini kembali akan menjadi ujian bagi anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares, karena kita tahu PSPS Biak di pertandingan sebelumnya mampu menahan imbang pemuncak klasemen sementara yaitu Persib Bandung. Bahkan hampir saja PSPS Biak memberikan kekalahan pertama bagi Persib Bandung, teman-teman. Tapi ya di menit-menit akhir Tyrone Delpino mampu melesatkan tendangan bebas yang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari PSPS Biak. Dan ya mungkin PSM Makassar juga bisa mencoba melakukan banyak syuting-syuting ke gawang PSPS Biak, karena menurut saya salah satu kekurangan dari PSPS Biak terletak pada sisi penjaga gawangnya, teman-teman. Jadi ya untuk memberikan tekanan kepada penjaga gawang PSPS Biak ya hanya dengan melakukan tembakan-tembakan ke penjaga gawang dari PSPS Biak, teman-teman. Dan itu yang saya harapkan. Apalagi kita tahu sendiri ada satu pemain PSM Makassar yang dipastikan tidak akan tampil di pertandingan melawan PSPS Biak, yaitu Akbar Tanjung. Jadi Akbar Tanjung mendapatkan 4 kartu kuning, dan menurut peraturan kalau salah satu pemain satu klub mendapatkan 4 kartu kuning maka tidak diperbolehkan bermain dengan satu pertandingan. Jadi Akbar Tanjung ya udah dipastikan tidak akan bermain melawan PSPS Biak. Padahal kita tahu sendiri pemain ini adalah pemain yang sangat penting bagi PSM Makassar. Tapi ya karena akumulasi kartu jadi tidak akan dimainkan. Dan siapa kira-kira yang akan menggantikan posisi Akbar Tanjung di posisi gelandang bertahan, teman-teman? Karena tidak banyak juga stok pemain di posisi yang ditempati oleh Akbar Tanjung. Hanya ada 2 pemain yang bisa mengisi tempat Akbar Tanjung di posisi gelandang bertahan, yaitu pemain senior Muhammad Rashid Bakri, dan satunya lagi pemain muda yaitu Ananda Raihan, yang sebelumnya memang kita udah sering melihat bermain bersama Latirpal atau bermain bersama dengan Daisuke Sakai. Sementara untuk Rashid Bakri cukup lama kita tidak melihat pemain senior PSM Makassar ini tidak mendapat menit bermain, teman-teman. Apakah karena performanya memang sedikit menurun atau bagaimana, saya kurang tahu, teman-teman. Yang jelasnya tentunya Coach Bernardo Tavares akan memilih pemain yang lebih siap secara performa dan secara fisik untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Akbar Tanjung. Jadi
kemungkinan besar yang akan mengisi posisi dari Akbar Tanjung yaitu Ananda Raihan, teman-teman. Yang pertama akan turun. Mungkin kalau ada sesuatu yang tidak berjalan bagus, mungkin Rashid Bakri bisa diberikan kesempatan oleh Coach Bernardo Tavares, karena Ananda Raihan juga ya harus berhati-hati kalau mengisi pos yang ditinggalkan oleh Akbar Tanjung, karena di pertandingan sebelumnya Ananda Raihan sentuhan pertamanya ya kartu kuning, berbuah kartu kuning, teman-teman. Nah, posisi yang akan ditempati Tanjung ini posisi yang cukup rawan karena dia akan menjadi sebagai filter sebelum pemain lawan masuk di zona pertahanan PSM Makassar. Jadi yang menjadi pengganti Akbar Tanjung tentunya harus pintar-pintar untuk mengambil keputusan, karena kalau salah mengambil keputusan ya tentunya akan membahayakan gawang PSM Makassar. Bisa berbuah tendangan bebas karena udah sedikit dekat dengan kotak penalti. Jadi ya ini tentunya dibutuhkan pemain-pemain yang tentunya punya keputusan yang bagus. Apalagi kalau kita melihat pemain-pemain yang dimiliki oleh PSPS Biak, ya lini tengah dan lini depannya ya cukup berbahaya juga, teman-teman. Di situ ada Alexandro, ada Algan Aras, ada Makado. Ini pemain-pemain yang sangat berbahaya di dalam skuad PSPS Biak. Ada juga Kelly Royer, pemain yang cukup lincah, yang cukup cepat. Ada juga pemain Papua 1, itu juga pemain yang cukup bagus juga. Jadi ya benar-benar ini akan menjadi ujian bagi PSM Makassar di pertandingan kedua, di putaran kedua ini, dan tentunya saya berharap PSM bisa mengatasi hal-hal yang tentunya mungkin tidak berjalan bagus. Apalagi PSM Makassar udah mendapatkan 2 tambahan pemain baru, yaitu Albertin João Pereira dan Matheus Silva. Dan Albertin João Pereira ya tentunya punya kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan debut manis di pertandingan melawan Persis Solo. Sementara Matheus Silva tentunya wajib membuktikan diri juga sebagai pemain yang banyak mencetak gol di Liga 2, dan kita tunggu apakah Matheus Silva mampu juga melesatkan banyak gol di Liga 1 bersama PSM Makassar. Jadi ya mudah-mudahan yang terbaik untuk anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares di pertandingan pekan ke-19 ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.